surga. Jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa agar manusia bisa masuk surga. Dan pada hari yang ketiga bangkit, jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa agar manusia bisa masuk surga. Dan pada hari yang ketiga bangkit, jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, menebus dosa, jalan masuk, melindungi perjalanannya, selamat di jalan, selamat tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga selamat di jalan sampai tujuan. Jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa agar manusia bisa masuk surga. Dan pada hari yang ketiga bangkit, jalan masuk surga Tuhan Yesus, Tuhan yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Allah yang benar dan hidup. Semoga Tuhan Yesus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang menjadi manusia, menebus dosa, jalan melindungi perjalanannya, selamat di jalan, selamat tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan, selamat di jalan, selamat sampai tujuan. Semoga selamat di jalan sampai tujuan. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan ilmu kepada umat Islam itu bukan di kepala, tetapi di dalam hati. Itu orang-orang kafir itu diberi ilmu hanya sampai batas kepala. Makanya biar mereka botak kepala mereka, tetap kafir saja.
kafir. Jadi tidak apa-apa bicara soal kafir. Tapi kenapa saya masuk Islam? Jawabannya, karena saya cerdas. Amin ya Rabbal. Panggil itu Stephen Tong, panggil itu pendeta-pendeta yang dianggap qualified. Di Indonesia ini kita debat secara terbuka. Jangan hanya memfitnah-fitnah Islam. Ini kan procedure, war of neighbors, bertarung dengan urat saraf. Kalau kita bermain dengan cara-cara anarkisme, memang itu ciptaan kafir. Dan tazidana asyadana syai'an wa tazidana amanu yaqda baladina asyad. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan Muslim. Saya sudah keliling Indonesia, orang fitnah saya di internet macam-macam. Saya bilang jangan cuma berani di internet, itu kan dunia maya. Berhadapan face to face. Jangan cuma kelas Indonesia ini. Orang kan pandang identik. Orang identik dengan mualaf itu orang yang tidak ngerti apa-apa. Tunggu dulu. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa ketika Rasul mendapat wahyu, Rasul tidak mengerti. Dikatakan ini bahasa yang diturunkan oleh Allah melalui Ruhul Kudus. Ini orang yang menerima Ahmad bin Abdullah Nabi Muhammad. Dia tidak mengerti bahasa Ruhul Kudus. Bukan dia buta huruf, bukan dia tidak bisa membaca dan menulis. Dia terbatas memahami firman yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Datang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Nawfal, pendeta Yahudi yang mentranslate Injil dan Taurat dalam bahasa Arab. Nah, dia katakan ini orang yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Cuma itu orientalis barat dan Yahudi bersekongkol, bukan dalam Yahudi bersekongkol dengan Kristen, bukan dalam makna religius kita. Mereka bersekongkol untuk menelan dunia ini. Artinya ada kepentingan politik dan keamanan dunia sampai kepada tajur gaya. Persekongkolan itu. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman adalah Yahudi dan musyrik. Musyrik ini Kristen. Makanya saya dari Kristen saya berhenti, bukan pindah agama saya, tidak, kembali kepada kebenaran. Daripada masuk neraka, lebih baik masuk Islam. Sudah dikatakan. Tiket sudah saya putar. Apa arti kehidupan ini? Ada satu kalimat di dalam Bible yang saya masih ingat. Yutis, perjanjian baru bilang begini. Percuma memiliki isi dunia ini jikalau jiwa kita binasa. Jadi untuk apa saya pertahankan untuk bertahan di Kristen? Memang orang-orang Kristen itu tidak salah, karena kalau sudah semua Islam, siapa yang tidak akan beli? Ikra Mafiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada program Islamisasi, tidak ada program Islamisasi, tidak ada. Orang masuk Islam bukan dirinya yang penuh, tetapi Allah. Bukan Allah yang penuh, tetapi dirinya yang penuh. Orang murtad dari Islam, bukan Allah yang rugi, dirinya yang rugi. Dan orang masuk Islam jarang orang-orang bodoh, orang-orang pintar. Kenapa? Dasar Al-Qurannya cukup jelas. Laqad ayatin bainatin wallahu yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Jangan tentang ini bukan gereja Pentakosta. Kalau saya tidak senang. Laqad ayatin bainatin wallahu yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Nah, berarti ini perlu kajian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah
muallaf atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Muallaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para muallaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang muallaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Muallaf. Rumah Singgah Muallaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka muallaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu, berapapun nilainya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.